Ya. Jadi saya panggil semua ya. Artinya ini ada beberapa tim project. Artinya kita mau penyesuaian apa yang harus ada di dalam artikel jurnal yang sementara ini kalian susun. Setelah beberapa lama kemarin kalian lakukan aktivitas project, ya. Dan pekan ini adalah pelaporan hasil proyeknya, salah satunya dalam bentuk artikel jurnal. Nah, ini ada salah satu artikel jurnal ya dari temannya, yang alhamdulillah, bukan saya katakan ini yang terbaik, bukan, pasti nanti akan ada yang lebih terbaik di antara kalian. Cuma ini adalah salah satu artikel yang kebetulan kemarin sudah mendapatkan LOA Sinta 3 ya. Jadi karena kemarin sudah mendapatkan itu, maka ini saya jadikan salah satu model percontohan ya untuk kalian yang baru ini berusaha mendapatkan LOA itu ya. Nah, beberapa kemarin yang saya perhatikan ketika dilaporkan artikelnya, termasuk dari Arijul kemarin ya, sudah ada cek plagiasinya juga 30%. Ada juga dari siapa itu kemarin ya, dari kamu ya. Itu saya belum cek plagiasi dia karena saya perhatikan di bagian cakupan yang ada di artikelnya itu masih perlu diperbaiki ya, terutama di bagian hasil dan pembahasan. Ya, kalau di abstrak kan sudah jelas ya, apa-apa saja yang ada tuh, mulai dari tujuan, metode, ya, terus kemudian ada hasilnya yang diceritakan. Kemudian di pendahuluan juga demikian, tuh. Kemudian di bagian metode juga demikian, saya rasa sudah jelas. Namun yang paling penting kalian ungkapkan itu di bagian hasil dan pembahasan, ya, karena ada yang masih menuliskan hasil itu seperti kalau hanya sekedar membuat makalah biasa, padahal tidak, ya, tidak. Tetapi yang diungkapkan di hasil itu adalah betul-betul apa yang menjadi temuan Anda pada saat melakukan proyek penelitian atau pengabdian itu, ya. Contoh misalnya, ya, ini ada contoh di bagian hasil dan pembahasan, coba buka, ya. Di bagian hasil dan pembahasan ini supaya nanti kalian ini yang artikelnya yang masih perlu diperbaiki secara internal oleh saya ya. Ini tinggal kamu jadikan dasar contoh seperti ini satu. Ini ya bukan sebelumnya. Yang ada poin 1. Ini sudah ya. Ini. Jadi di hasil dan pembahasan kan ada dua sebenarnya. Ya, kadang ada template yang memisahkan hasil, ada template yang memisahkan pembahasan, bahkan ada template yang menyatukan. Nah, salah satu template yang menyatukan itu seperti ini, ya, yang dipedomani oleh kelompok proyeknya Sepul, dia menyatukan antara hasil dan pembahasan. Tapi itu sebenarnya bisa kita pisahkan, ya. Tinggal kita lihat nanti apa bedanya, ya. Contoh misalnya, ketika suatu saat Anda mendapatkan template yang terpisah antara hasil dan pembahasan, tinggal yang kalian tarik adalah apa-apa saja yang menjadi hasil temuan Anda pada saat di lokasi proyek itu. Misalnya ya, di contoh kasus ini, dia mengatakan bahwa hasil yang didapatkan pertama adalah topik yang diajarkan guru berfokus pada materi di buku ajar tanpa ada pengembangan materi. Ya, hanya berfokus buku paket. Tidak ada upaya guru di sana atau siapa saja di sana untuk melakukan pengembangan materi. Jadi tidak ada inovasi lah, ya, tidak ada inovasi intinya. Nah, ini temuannya si peneliti, yaitu siapa? Yaitu Anda yang melakukan proyek di sana, toh? Ya. Termasuk yang kedua misalnya, metode pembelajarannya yang digunakan monoton. Metode ceramah monoton karena metode ceramah itu yang kalian dapatkan di sana. Cuma apa yang kalian dapatkan di sana harus akurat informasinya dari mana, ya. Keakuratan informasinya itulah kemudian nanti Anda ceritakan di bagian pembahasan, ya. Ceritakan pembahasan, misalnya yang pertama ini, ya, yang tadi Anda temukan berfokus pada materi di buku ajar dan pengembang materi, dan ini yang menggunakan metode ceramah. Nah, dari mana Anda dapatkan itu? Coba perlihatkan di bagian pembahasannya, ya. Di bagian pembahasannya itu harus ada dialog, ya, multi sumber.
dialog multisumber ya, dari sumber informan utama, misalnya guru, wali kelas, atau siswa yang kalian wawancarai. Kemudian multi informasi berikutnya selain mereka adalah Anda selaku peneliti ya, atau selaku orang melakukan proyek sana, apa yang kamu tangkap dari mereka ini, informan ini. Kalau Anda wawancarai, apa yang kamu tangkap dari situ? Toh? Kemudian yang kamu tangkap itulah hasil penelitian Anda, hasil pengabdian Anda. Namun yang kamu tangkap itu perlu dikonfirmasi balik dengan berbagai sudut pandang. Misalnya berangkat dari referensi-referensi jurnal yang pernah melakukan penelitian yang sama. Itu yang disebut penelitian relevan itu ya. Nah, jadi coba lihat. Nah, tadi untuk hasil yang pertama itu kasusnya tidak ada pengembangan materi, mengandalkan buku pakai saja. Coba kita lihat dari mana peneliti mendapatkan informasi itu, dari mana peneliti mendapatkan hasil penelitian itu. Dia dapatkan dari sini, hasil wawancara pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 diperoleh informasi bahwa pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kesadaran kewarganegaraan hanya berfokus pada penggunaan buku paket yang tersedia di sekolah. Nah, dia wawancara siapa? Coba lihat di atasnya pun. Dia wawancara siapa terkait informasi itu? Oh, ternyata dia wawancarai wali kelasnya dan hasil pengamatan langsung. Ya. Jadi yang poin pertama itu adalah hasil wawancara dengan wali kelas. Nah, coba turun lagi 10 ya. Nah, jadi informasi ini yang tanggal 21 Oktober didapatkan dari hasil wawancara wali kelas. Wali kelasnya yang kalian wawancarai, pada saat ada wawancarai, ini yang dia sampaikan, pembelajaran yang mengarah pada pengembangan kesadaran kewarganegaraan hanya berfokus pada penggunaan buku paket yang tersedia di sekolah. Nah, kemudian Anda ceritakan ya, hasil wawancara ini diketahui belum adanya orientasi pada pengembangan buku ajar yang secara khusus mengarahkan pembinaan kesadaran kewarganegaraan anak di SD Negeri Ulias. Itu yang menjadi temuan Anda. Temuan Anda berangkat dari hasil wawancara. Nah, jadi sudah ada dua informasi kan, dari informan utama yaitu wali kelas, dan informasi kedua adalah dari Anda selaku peneliti. Makanya itu di bagian hasil itu ada dialog ya. Dialog itu bagaimana? Ya, artinya ada informasi interaktif dari multi sumber ya. Sudah ada dua kan? Nah, yang ketiga yang mana? Nah, misalnya tadi yang kedua dia bla bla ya, tujuannya agar tidak terfokus pada materi yang ada dalam buku ajar yang dapat berpotensi memunculkan kekakuan informasi. Jadi kata peneliti ya, kalau tidak ada pengembangan materi berarti ada kekakuan informasi. Kekakuan itu bahasa lainnya keterbatasan informasi, ya kan? Itu peneliti yang mengatakan begitu ya, berangkat dari hasil wawancara. Nah, kemudian hasil yang diungkapkan oleh peneliti tadi ya, itu harus dikonfirmasi juga melalui referensi yang lain, melalui sumber informasi yang lain. Nah, salah satunya peneliti mengatakan begini, temuan ini selaras dengan perspektif Mila, sudut pandang Mila dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menegaskan bahwa keutuhan sumber informasi, tadi kan kekakuan ya. Di sini keutuhan ya. Keutuhan sumber informasi pengetahuan dapat tercapai manakala buku ajar yang dipedomani senantiasa dilakukan pengembangan cakupan materi yang perlu diajarkan. Itu jadi harus ada dialog ya. Yang saya dapatkan Anda itu sekadar tempel informasi saja, padahal tidak ketika dibaca tidak interaktif ya. Coba lihat yang kedua ya. Yang kedua apa? Hasil pengamatan. Jadi bukan cuma wawancara, tapi bisa mendapatkan informasi temuan penelitian itu dari hasil pengamatan. Tadi hasilnya di atas apa? Monoton misalnya toh, karena cenderung ceramah misalnya ya. Saya tidak tahu, ya kan, saya tidak tahu, tapi Anda selaku peneliti tahu itu kan, karena Anda yang mendapatkan langsung realitanya di sana. Jadi hasil pengamatan yang dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari Sabtu, jadi harus by data semua. 2023 ditemukan situasi pembelajaran tampak kurang menarik. Ini tampak kurang menarik.
pengamatannya siapa? Peneliti. Kurang menarik karena apa? Anda lihat langsung kan, oh ceramah, monoton. Jadi kesimpulannya peneliti apa? Kurang menarik. Nah, sehingga kemudian dikonfirmasi. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran yang masih menerapkan pendekatan tradisional, masih tempo-tempo dulu. Nah, salah satunya ceramah kan? Nah, itu kan tempo dulu kan, tradisionalistik dia. Seperti ceramah dan penugasan belajar yang tidak mendorong siswa tertantang untuk menemukan informasi pengetahuan yang baru. Ya, jadi kesannya itu hanya belajar tok saja, tapi tidak ada upaya untuk belajar mandiri atau apa ya, tidak ada tantangan. Itu temuannya siapa? Temuannya si peneliti, berangkat dari apa? Hasil pengamatan, itulah hasil. Ya, makanya hasil penelitiannya tadi dia ceritakan di atas itu ya, di bagian hasil itu monoton karena menggunakan metode ceramah. Nah, karena berangkat dari kenyataan tampak kurang menariknya pembelajaran itu. Nah, kemudian setelah peneliti bahas itu hasil temuannya, maka harus dikonfirmasi dari berbagai sumber yang lain. Salah satunya Anda kutip misalnya, ya, kalau di kasus ini dia kutip pandangannya ahli ya, bukan ahli dengan orang Bone itu kan. Nah, ini ahli yang lain ini. Ya, misalnya dia cerita di sini, hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu siapa? Inilah yang ahli. Penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pendekatan ceramah juga memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa tadi? Ya, mungkin sudah relevan itu kurang menarik tuh, monoton. Itu relevansinya. Jadi harus ada dialog yang interaktif dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang itu pertama dari informan utama, yang kedua dari Anda peneliti atau yang melakukan proyek pengabdian, yang ketiga adalah kaitkan dengan hal-hal yang pernah dikaji sebelumnya. Itulah penelitian terdahulu. Jadi paham ya, jadi pastikan nanti di bagian hasil dan pembahasannya Anda ulas seperti itu ya. Kita ini mahasiswa, bukan lagi sekadar buat makalah. Makalah itu gampang ya. Yang tadi saya cerita ya, tutup mata pun Anda ya, baring-baring pun Anda ya, sambil tutup mata begitu, makalah itu langsung jadi. Sekarang kan era teknologi, pakai pushpas sudah jadi kan. Nah, makalah apa ini, strategi dan model pembelajaran, atau cari model pembelajaran ini atau PPKM materi ini, itu sudah ada makalahnya ya. Tapi kalau jurnal, beda cerita, karena ini berangkat dari kenyataan faktual yang Anda telusuri ya, yang kalian ungkap dalam bentuk media tulis ilmiah seperti ini, artikel ya. Jadi kita ini harus move on dalam pembelajaran, jangan kayak pembelajaran tradisionalistik yang jadul-jadul itu ya. Paham ya? Nah, kemudian nanti di bagian kesimpulan itu ya tentunya menceritakan, salah satunya adalah apa yang menjadi temuan Anda, apa yang menjadi hasil penelitian Anda. Nah, coba lihat kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu ya mirip-mirip ketika Anda memaparkan hasil, tetapi yang diutarakan di kesimpulan itu adalah intisarinya, hasil penelitian Anda yang kemudian kalian konfirmasi dalam bentuk bahasan-bahasan yang bersifat dialog interaktif itu dari berbagai sumber. Paham ya? Nah, jadi kemudian terakhir perhatikan dulu daftar pustakanya. Ini masih banyak yang kasih daftar pustakanya Syria ya. Nah, daftar pustakanya. Nah, coba buat daftar pustaka itu ya serap ini ya. Namanya ada, tahunnya ada. Yang kadang saya temukan itu di daftar pustaka itu hilang URL-nya. Paling sering itu hilang URL-nya. Bahkan ada yang sepotong judulnya. Ya, gitu. Nah, jadi kalau saya memeriksa pekerjaan mahasiswa itu ya, kami yang ujian hasil ujian seminar proposal itu, langsung kalau salah daftar langsung saya coret saja ya, daripada membiarkan kesalahan berulang-ulang. Lebih saya coret supaya ada perhatian ya, bukan efek jerah, perhatian supaya dia perbaiki. Jadi perhatikan itu ada nama, tahun, kemudian ini judul referensinya ya. Nah, ini dia pakai
huruf tegak ya, cuma kata pertama yang huruf kapital. Kemudian ada nama sumber rujukannya. Kalau dia dari buku, kalau dia dari jurnal apa? Ya, misalnya ini new apa ini? New Techno, Humanities ya. Jadi referensinya dari situ. Jadi dia agak miring tulisannya. Beda dengan judul tegak ya. Kemudian kadang juga hilang itu adalah ini nomor ini. Ya, ini volume ini 3, volume 3. Kadang ada yang hilang volumenya. Ya, kadang ada yang hilang nomornya juga. Jadi dalam kurung ini ada nomor atau isu ya. Kemudian ada juga yang menuliskan halaman tapi hilang halaman terakhirnya. Itu banyak temuan ya. Itu kalau saya lihat itu langsung biar satu saja yang salah, saya coret salah ini kan ya. Perbaiki metadata Mendeley-nya. Nah itu. Kemudian yang paling penting adalah URL-nya. Kalau tidak ada URL ganti DOI. Ya. Sudah paham tuh? Ya, di metadata itu supaya nanti kalau kalian di semester akhir buat proposal hasil tidak salah lagi ya. Nah, terutama saya kalau kita semua dikasih umur yang panjang ya tidak ditemukan kesalahan itu. Karena kalian sudah dibiasakan dari sekarang ya. Nah, oke. Jadi itu memperbaiki kembali di bagian hasil dan pembahasan. Jangan lupa yang 2 sumber itu ya, dari yang komentar saya, Kamus Stabilo memang, dan yang kedua dari artikel jurnal itu. Nah, tadi ada yang saya screen langsung yang ini, ya. Nah, jadi perbaiki ulang. Nah, nanti saya sudah rekomendasikan juga nanti kalau mau print out ini, ya. Ini bukan saya katakan paling bagus, ya. Nah, tapi setidaknya sudah ada pemenuhan standar ini. Ya, kemarin ada satu komentarnya, coba lihat komentarnya, yang ada komentar positifnya kemarin itu sebut. Ada komentar positifnya itu. Bilang ini sudah bagus, template-nya ada nggak? Sudah bagus susunannya. Ada nggak yang paling atas itu? Paling awal kayaknya itu. Betul, kamu. Ini judul sudah sesuai fokus. Berarti judulnya ini sudah sesuai dengan yang diminta di sana. Ya, makanya itu kemarin ada yang kasih masuk judul, langsung saya terima kan? Langsung saya ubah. Kayak seperti kakak seniornya ini yang sementara ujian seminar hasil seminar proposal itu, dia kasih masuk judul di saya. Kalau saya mahasiswa dosen pembimbingnya, kadang saya ubah total dia punya judul, ya. Supaya artinya kita pandang sesuatu itu sebagai hal yang baru, ya. Seperti ini, kalau dia sudah katakan ini judulnya, berarti sudah oke dia judul ini ya. Ada hal baru di sini. Kayak saya tidak langsung terima judul Anda, ya. Berkali-kali ada laporkan judul, langsung saya ganti ya. Bukan berarti saya senaknya ganti, tidak. Cuma itu tadi saya maunya kita belajar sama-sama, ya, berinovasi sama-sama, ya. Paling tidak kalau kita tidak bisa berinovasi dalam hal teknologi, paling tidak kita berinovasi dalam hal ide. Salah satu ide itu yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan, paham ya? Jadi itu. Oke, aman. Kalau dalam ditanyakan kita bubar, kecuali yang mau upload video, ya. Upload video ini project. Dan ya, saya mau lihat nanti di bagian hasil dan pembahasannya ada dialog itu. Ya. Silakan video. Kalau misalnya tidak kami tidak ya sampai tahun baru, misalnya sampai tahun jangan pesimis ya. Itulah penyakit sebenarnya yang membuat kita tidak maju-maju karena terlalu pesimis ya. Coba perbaiki dulu ya. Nah, sekarang kan Andi Juli ini dengan timnya paling tidak sudah dapat itu plagiasi di bawah dari 30 lah, kira-kira begitu. Anda masih bisa berjuang itu, toh? Saya mau nilai ini artikelnya ini sudah bagus dengan timnya. Cuma itu tadi masih perlu dipoles itu di bagian hasil dan pembahasan. Ya, kasih interaktifkan. Pokoknya persoalan plagiasi saya berusaha untuk Anda, toh? Bantu plagiasinya. Kayak kemarin Alpira itu kelompoknya ada 51%. 51. Bukan, 49%.
ya 49% plagiasinya. Saya bilang jangan takut, ya jangan takut. Saya siap kawal kamu. Alhamdulillah apa yang terjadi dari 49% turun 21%, ya. Nah, itu. Jadi intinya Anda selalu berkomunikasi. Kalau Anda lihat saya senggang, ya tidak sibuk, saya akan komunikasi, saya terbuka, ya terbuka untuk Anda. Itu yang susah kalau Anda kerja langsungan tidak mau komunikasi, ya kan? Artinya Anda itu hilang arah, tidak tahu mau kerja apa, paham ya? Jadi selalu komunikasi itu intinya. Saya terbuka kalau ada yang mana. Jadi kan yang masalah Mendeley ini Pak di daftar pustaka. Nah itu kan biasa tuh Pak. Kita sudah buka Mendeley syukur sambil kita buka. Bisa Pak, dia nyoba saya Pak, bisa sudah taman delay tuh Pak, sudah taman delay di jurnalnya. Tapi biasa setelah kita kayak salin atau kemana file begitu tuh Pak, itu Mendeley-nya tidak mau tak baca. Masalah yang pertama adalah ketika kamu pindahkan file itu di laptop yang baru, ya pastikan laptop itu ada aplikasi Mendeley-nya satu, ya. Ada nggak aplikasi Mendeley-nya? Ada. Yang kedua, kalau hal itu terpenuhi, yang pertama terpenuhi, ya aktifkan Mendeley-nya, karena kadang Anda lupa aktifkan Mendeley-nya. Pakaikan username dan passwordnya. Sudah. Yang ketiga adalah Anda lupa mungkin refresh di bagian Word-nya. Ada itu di Word-nya itu kan, ketika masuk Mendeley ada di bagian refresh tuh, Anda lupa refresh, ya. Sudah Pak, cuma maksudnya begini kayak pertama kan kita pakai template CR, Pak, terus ternyata tidak bisa di template, tidak disuruh ganti template ini Pak. Sudah saya gantikan template ke template B, dan saya juga sudah sudah saya referensinya kembali lah Pak. Pak sudah note tuh, tapi saya kasih ke sudah saya dan Pak, maksudnya sudah saya kirim. Terus Pak saya mau buka ulang sama perbaiki, tidak tahu aja lagi nanti dia ulang lagi Pak. Nah, itu sebenarnya intinya kamu refresh dulu ya. Refresh. Kemarin kasusnya Arijul, kasusnya kemarin Arijul itu ya, yang file yang saya kirimkan baru-baru Arijul itu adalah file yang baru, yang saya lakukan ulang penyesuaian template-nya, ya. Karena kasusnya apa? Pertama kemarin waktu saya kirimkan perpus, dia tidak bisa cek plagiasi karena itu tadi, karena ada mungkin yang error di situ filenya, ya. Jadi saya lakukan pemindahan ulang di lembar kerja yang baru di Word-nya. Nah, jadi kalau kamu mau coba lakukan itu ya, pindah ke Word yang baru, tapi template menunjukkan template yang sama, kasih pindah satu-satu, jangan langsung copy dulu baru tempel, jangan, tapi dipindahkan satu-satu. Itu yang saya lakukan kemarin di Arijul. Alhamdulillah apa? Sudah tidak ada errornya. Ya, jadi yang penting itu yang 3 hal tadi ya. Pastikan tempat komputer yang barunya ada aplikasi Mendeley-nya. Yang kedua, Anda lakukan masukkan username dan password yang sama. Pastikan itu Mendeley-nya aktif. Yang ketiga, lakukan refresh di Word-nya. Paham ya? Tambah satu lagi di situ di Mendeley-nya ada tulisannya sinkron. Dia singkatan sing ya. Jadi itu sinkron supaya tersinkron semua sampai tanda Mendeley-nya. 4 ya. Nah, pahamnya sudah bisa juga. Kenapa? Kalau anunya itu kan itu apa PKM pramuka sudah dapat LOA atau dia apa? Sudah. Baru berapa lama itu Pak? Tapi gratis kan kalau dapatnya LOA? Kemarin sebenarnya itu kan ada yang bayar, ada yang tidak. Ya, itu tergantung Anda pilih yang mana. Kalau misalnya yang gratis itu berapa lama itu belum dapat LOA? Kemarin saya cerita saja dari bisnis ya. Kemarin keluhannya ada kayaknya dari Sinta 2. Apa jawabannya dari situ? Menunggu 2 bulan. Bisa berapa bulan kalian? Udah sampai 1 bulan tuh. Alhamdulillah kemarin. Ya silakan. Kalau memang berbayar, saya kira yang Pak kayak dosen. Nah itu kan pilihan Anda tuh. Saya kan cuma mengarahkan.
Kalau sekarang kamu tanya, saya lebih cenderung Anda pilih yang gratis. Karena kenapa gratis itu lebih menantang. Jadi Pak, jadi kalau misalnya kan si yang gratis toh Pak, baru LOA-nya datang misalnya 3 bulan kemudian, itu nilainya kami ditunda 3 bulan kemudian itu Pak, atau memang sudah keluar? Tidak, yang jelas saya cuma mau melihat komitmen kalian. Toh, misalnya ini ada yang nilai keluar, Iya. toh LOA belum keluar. Komitmen kalian itu tetap Anda penuhi, ya kan? Tapi kalau misalnya nanti masuk semester berikutnya, saya akan adakan satu penilaian kami itu di dosen itu penilaian sikap. Sikap itu salah satu menyangkut masalah kejujuran, komitmen, integritas. Bahwa ini orangnya lemah di integritasnya, ya kan? Iya. Karena kan orang biar kamu pintar bagaimana, tapi kalau integritas buruk, ayo kasih turun 1 tingkat, ya kan? Kan begitu tuh, nah ini orang tidak bisa dipercaya ini. Ya, tapi yang jelas di semester ini saya berusaha memberikan yang terbaik hasilnya, ya, yang terbaik berusaha. Toh, di samping Anda juga komitmen berusaha dapatkan target LOA itu. Jadi hidup ini harus ada target. Ya, kalau tidak ada target, kapan Anda mau kemajuan? Harus ada target. Tapi kalau Anda sudah dikasih keringanan lantas tidak komitmen lama, bahkan berarti saya menilai Anda integritasnya kurang bagus. Nah, jadi oleh karena itu ya ini perlu saya sampaikan, karena ini pilihan Anda, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau Anda tanya saya lebih cenderung yang gratis karena menantang. Ya, Ibu Hamda kemarin itu kan dia gratis itu Sinta 2 gratis. Oh tapi perjuangannya lama. Saya hitung itu 6 bulan. 6 bulan. Ini kamu 2 bulan kan? Ya 6 bulan gratis. Nah, saya kalau jurnal sampai sekarang itu yang masuk di saya artikel itu ada 140-an. Tapi yang saya terbitkan di Desember itu hanya 7. 140-an hanya 7 yang saya terbitkan karena seleksinya ketat, gratis. Ya. Jadi kalaupun berbayar, karena itu pilihan Anda berbayar. Enggak Pak, bukan pilihan kan. Kan pilihan kami. Maunya kami gratis Pak. Cuman kan anu Pak, kalau misalnya orang dapat LOA-nya, berarti nilainya kami belum keluar itu Pak. Pokoknya nanti lah persoalannya itu nanti urusan belakang, nanti lihat di sekatnya. Karena saya juga berusaha adil kan. Bagaimana perjuangannya mereka yang sudah dapat LOA dengan yang belum ada sama sekali. Sampai saya kasih kelonggaran, maka akan tentu itu motivasi orang yang sudah berusaha mendapatkan itu akan turun ya. Jadi pasti tidak ada persamaan. Jadi terus Berarti kan terlalu lupa aja dulu sini tuh. Ya. dadah.